Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Yang Mestinya Tidak Kita Wariskan. Apa yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah proses meniru. Proses ini berlangsung secara otomatis dari generasi ke generasi. Pola pikir dan gaya hidup seseorang pada umumnya meniru apa yang sudah dilakukan orang sebelumnya dan apa yang dilihat dari lingkungannya. Inilah yang disebut oleh Petrus sebagai cara hidup yang diwariskan oleh nenek moyang. 1 Petrus 1 ayat 18 menuliskan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas." Saudara, manusia pertama yang mewariskan pola pikir dan gaya hidupnya adalah Adam. Adam mewariskan bukan saja gen kepada keturunannya, tetapi juga cara berpikir dan gaya hidup yang bersumber pada buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat menunjuk gambaran dari asumsi atau pengetahuan yang baik dan jahat yang sumbernya bukan berasal dari Allah. Hal ini telah mengakibatkan manusia kekurangan atau kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia tidak mencapai standar kesucian Allah. Memang Adam tidak menjadi manusia keji dan jahat seperti hewan, tetapi keturunannya bisa berpotensi menjadi jahat sebab Adam telah gagal menurunkan gen yang baik. Adam tidak mencapai standar segambar dan serupa dengan Allah, tetapi serupa segambar dengan dirinya. Kejadian 5 ayat 3. Adam juga tidak mewariskan lingkungan yang baik sebagai warisan bagi anak cucu keturunannya. Dalam hal ini, Adam gagal menjadi pokok keselamatan. Artinya, gagal sebagai penggubah. Jadi bisa dimengerti kalau perjalanan hidup manusia berikutnya menunjukkan bahwa manusia semakin rusak akhlaknya. Sampai pada titik klimaks akhir dari sejarah manusia nanti, kejahatan akan semakin bertambah sesuai firman Tuhan dalam Daniel 12 ayat 10, Matius 24 ayat 12, 2 Timotius 3 ayat 1-5. Itu semua karena akhlak manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya semakin buruk. Manusia hanya berorientasi pada keinginannya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Seperti dituliskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Manusia pada umumnya telah terjerat dengan sistem kehidupan seperti ini.
cara berpikir dan gaya hidup tersebut sudah dianggap sebagai cara berpikir dan gaya hidup yang wajar. Padahal ditinjau dari kebenaran Allah, itu adalah cara hidup anak-anak dunia yang tidak memiliki kasih Allah. Artinya, tidak dapat mengasihi dan menghormati Allah sebagaimana mestinya. Ini mestinya tidak kita wariskan. Saudara, realitas yang ada, anak-anak menjadi objek keluarga, yaitu menjadi alat untuk mendatangkan kemuliaan atau nama besar keluarga serta kepuasan hati orang tua. Anak-anak tidak dilatih sejak kecil untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan dan kepentingan kerajaan surga. Dari kecil setiap manusia sudah dijejali obsesi dan segala cita-cita yang berpusat kepada diri sendiri atau berpusat pada manusia. Gambar diri yang dibangun oleh seorang pada umumnya adalah menjadi sosok yang dikagumi, dipuja, dan dihormati manusia lain. Inilah yang dimaksud Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes 2 ayat 15-17 sebagai keangkuhan hidup, di mana manusia memiliki naluri untuk pamer yang sama dengan hawa nafsu duniawi. Maka sekarang kita jadi mengerti bahwa orang tua yang tidak mendidik anak-anak dalam kebenaran akan membangun gambar diri yang salah atas anak mereka. Dengan demikian, tanpa disadari, anak-anak dipersiapkan dan dijerumuskan menuju api kekal, dan pada satu level tertentu, anak manusia yang telah disesatkan tersebut tidak bisa diubah lagi. Jadi mari ini kita cermati supaya jangan sampai kita salah dalam mendidik anak. Ingat, pola pikir dan gaya hidup seseorang pada umumnya meniru apa yang sudah dilakukan orang sebelumnya dan apa yang dilihat dari lingkungannya. Jadi mari kita tidak mewariskan gaya hidup dan pola pikir yang mestinya tidak patut kita wariskan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.